Kamerun, rolling, lightning, action. Wis. Pakai dulu. Bener nih Pak. Benar. Ini nih bagian dari pencegahan corona. Yuk, buka aja. Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun kita Monca. Bersama saya Pak Hei Romo dan di sebelah saya ada Kemas Tommy Romansa. Tommy Romansyah. Saat ini kita bakalan membahas hot issue. Hot issue. Hot issue apa tuh Pak Tom? Hot isunya tapi bukan corona ya. Bukan corona. Walaupun corona tetap menjadi hot issue. Iya, cuman karena memang kesehatan itu sekarang. sekarang. Nah, dan Jadi teman-teman tadi jaga jarak, PSBB, hand sanitizer, pakai masker itu dan bagian dari kita melaksanakan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran corona. Oke, hot issue kita itu tentang stan ya. Tentang stan. Tetap kita main konten. Main topik Main kita topik itu kita adalah tentang stan dan Kementerian Keuangan. Nah, apa nih hot isunya dari stan ini? Hot isunya kemarin itu ada surat sebenarnya dari surat langsung pemberitahuan resmi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Bahwa- Keuangan bahwa penerimaan mahasiswa baru di stan tahun ini tuh ditunda dulu. sampai Jadi sehingga sampai tahun 2020 itu tidak ada ya? sampai saat ini belum ada keterangan bahkan bakal ada Bakal pendaftaran ada, ya. bakal Jadi ada. yang ada itu ditunda. Tapi Nah, nggak tahu ditundanya itu sampai kapan, Sampai kita kapan. belum dapat informasi resmi. Yang ada itu ditunda. itu informasi resminya tapi sudah sampai ke titik ditunda ya. Ditunda. Jadi Ditunda ya. di sini ada bukan surat sih, ada siaran pers. Ada siaran pers dari BPPK sendiri. sendiri. Itu nomor SP01 BPPK 2020. Di mana poinnya itu Poin. menyatakan bahwa pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan. Bahwa sesuai dengan keputusan BNPB. Jadi memang penundaan ini merujuk kembali ke virus corona tadi. Bahwa memang corona ini masih menjadi hot issue. Ya, masih hot issue. Jadi biasanya kalau pendaftaran dan seleksi di stan itu biasanya menimbulkan keramaian. Keramaian, benar. Sehingga salah satu dari poin yang di siaran pers tadi itu mungkin itu untuk menghindari keramaian. Iya, sebagaimana kalau kita lihat tes sebelumnya ya, itu, karena ini alasan dasar kita seperti tadi Ah. bilang itu karena dasarnya sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya untuk tes stan itu ya menimbulkan keramaian. Jadi bertolak belakang dengan anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Di mana pemerintah melakukan physical distancing, malah kita melakukan kontak untuk kontak fisik. membuat suatu event atau acara atau seleksi menjadi ramai. Benar. Setelah itu juga mungkin untuk teman-teman yang tahun ini mungkin baru lulus SMA. Ya. Terus berniat untuk melanjutkan ya, pendidikan di PKN yang STAN. udah menyiapkan dari jauh-jauh hari, hari. dari udah beli buku banyak, Udah ikut udah bimbel, les atau ikut- bimbel yang udah mahal, mungkin bisa dicoba tahun depan. Ya, Mudah-mudahan tahun depan STM PKN STAN itu terbuka kembali. dinamis tadi ya. Dinamis. Karena Memang STAN berdasarkan ini kuota. berdasarkan kuota. Jadi memang STAN ini susah buat menebak. Nah, Kadang kita menebak tahun ini nggak bakalan tiba-tiba buka. buka seperti tahun 2012 dulu. Tahun 2012, waktu ada 2012 moratorium itu memang seluruh PNS bahkan itu kalau tidak salah moratorium jadi tidak menerima pendaftaran PNS. Tidak menerima pendaftaran sekolah kedinasan Yes, tahun 2012. 2012. Jadi masih calon mahasiswa di tahun 2012 itu akhirnya ikut di tahun 2013 karena moratorium seperti itu. Jadi buat teman-teman seperti yang tahun ini muda, juga untuk teman-teman yang tahun ini udah persiapannya dilanjutkan, tetap Ya. dilanjutkan persiapannya, diperbanyak usahanya bisa jadi dan momentum belajar. itu menjadi penyemangat buat Ya, menambah ilmunya. menambah lagi Bagi yang merasa belum cukup belajarnya, dikasih waktu dikasih lagi waktu lah. Ya. dikasih Jadi waktu bisa dikasih lagi, waktu spare buat lagi untuk mempermantap ilmunya. ilmunya. Mungkin yang TBI punya atau tips and TPA-nya. trick bisa Ya. dimatangkan kembali lagi tips and triknya. Mungkin kita nanti kedepannya juga akan share tentang tips and tricksnya ya. Ya, mungkin kedepannya kita bakalan share tips and tricks mengenai USM. Dulu sih namanya USM ya, ujian saringan masuk. Cuman sekarang berubah jadi SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Seperti itu. Terus untuk yang teman-teman yang tahun terakhir nih, Nah, misalnya jadi- udah tahun terakhir, udah setahun yang kemarin mungkin gagal, Ya, sebelumnya tahun juga udah kemarin, gagal, dan ini sebagai tahun terakhir udah effortnya juga udah tinggi, udah beli buku lagi, udah bimbel lagi. Niat udah itu habis. hanya untuk masuk ke stan Kementerian Keuangan. Stan dan Ya, Kementerian stan Keuangan. Kementerian Sebagaimana Keuangan. kita ketahui bahwa
STAN itu memang nantinya ya dari Kementerian lulusannya Keuangan. biasanya kedepannya itu 90% lah bisa dibilang Iya, masuknya ke Kementerian Keuangan. ditempatkan di Kementerian Keuangan. Tapi jangan sedih karena Kementerian Masih ada Keuangan itu harapan. nggak cuma merekrut lulusan STAN, tapi Ya. juga merekrut dari lulusan universitas lainnya. Seperti kalau kita itu dari jalur umum. Jalur CPNS umum. Ya, Jadi ya. sebagaimana kita tahu Kementerian Keuangan itu punya 10 eselon. 10 Punya 10 eselon satu. Apa aja itu Pak Romo? Ada Sekretariat Jenderal, Ya. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran. Pokoknya itu ada 10 Dan unit sebenarnya eselon ada satu. sampai 10 sampai ke Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal itu semua menerima pegawai nggak cuma lulusan STAN. Tapi Jadi lulusan umum pun terbuka. Jadi teman-teman yang mungkin belum rezekinya masuk di STAN, tapi yakinlah kalau memang rezeki teman-teman sekalian itu di Kementerian Keuangan bakalan ke sana Bakal kembali. kesana juga. Entah itu lewat jalur CPNS umum seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang udah tahun terakhir yang sekarang ini udah tahun terakhir itu memang kemungkinan harus mempersiapkan mencari informasi kalau memang masih mau masuk Kementerian Keuangan teman-teman mencari informasi jurusan apa yang nantinya akan diterima dari 10 eselon ini gitu. Iya, Dari 10 eselon ini kan tentunya dari jalur umum kebanyakan biasanya itu dari jurusan ekonomi, akuntansi, yang berkaitan dengan keuangan IT, sesuai dengan ya, nama kementeriannya, Kementerian Keuangan. Tapi Jadi, nggak salah juga ada tapi dari nggak semua bahasa, ya. ada Tetap dari jurusan lain itu tetap teknologi terbuka. IT seperti itu. Ya, itu teman-teman harus cari dulu informasinya. Dan Ya. tentukan ada yang D3, ada yang S1. Tidak melulu harus S1 karena Ya. juga ada beberapa jurusan yang menerima dari D3. Ya. Nah, Ya. jadi sebelum teman-teman melangkah, coba dipastikan dulu tren dari 2018, tren 2019 penerimaannya itu dari jurusan apa aja. Iya. Seperti Tapi di itu. samping usaha itu Pak Tom, ada yang Nah. lebih penting Pak Tom. Apa sebenarnya ini? Yang Ini lebih tadi penting. yang teknis, yang Nah, teknis. jadi itu masalah ikhtiar kan. Ikhtiar. Nah, di samping ikhtiar itu yang paling penting itu tawakal. Salah satunya itu. Contohnya seperti ini, kita udah berikhtiar tapi Nah. karena rezekinya bukan Kita udah usaha, Nah, dan ini ternyata belum rezekinya untuk di tahun ini ya memang mendaftar belum. di STAN gitu. ya. Jadi memang betul-betul ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Jadi teman-teman yang memang bakalan rezekinya ke Kementerian Keuangan jangan pernah putus asa. Mungkin di tahun ini bukan Karena masih jalannya. banyak loh, Banyak. banyak dari senior kita itu dimana cerita waktu itu nggak lolos 1 kali, 2 kali, 3 Iya. kali, ternyata sekarang dari masuk dari Iya, jalur masuk 1 bahkan dulu. jadi senior kita. Gitu. Jadi banyak cerita itu yang nggak bisa mencicipi Iya. di STAN, tapi toh nanti bakalan masuk ke Bisa Kementerian masuk Keuangan. STAN. Itu tadi Gitu. balik lagi dari usaha teman-teman dan rezeki Rezeki teman-teman. teman-teman sekalian seperti itu teman. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja buat hot issue karena memang rencananya kan ini surat ini kan terbit hari tanggal 7? Hari kemarin, Oh, kemarin tanggal 7. Jadi Cuman kemarin tanggal 7 itu kan tanggal merah jadi tanggal merah, jadi kita tidak untuk bisa membuat menginfokan, menginfokan sharing teman-teman. buat teman-teman yang kita ketahui. Jadi langsung per hari ini kita menginfokan. Jadi jangan lupa juga teman-teman yang ingin berbagi ke teman-teman jangan lupa di-share ke teman-teman sekalian buat sama-sama membagi ilmu dan info wawasan terkait PKN STAN seperti itu. Itu aja dari kita. Oke, Nah, mungkin itu buat hari ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.